Kita tengah menyiapkan skenario new normal bagi aparatur sipil negara di tengah pandemi COVID-19. Langkah ini disiapkan sebagai pedoman bagi PNS agar dapat bekerja selama vaksin corona belum ditemukan. Skenario yang saat ini dibahas sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bahaya virus corona, menurut rencana ada 3 komponen yang diatur untuk menjalankan skenario new normal untuk PNS. Skenario itu nantinya akan mengatur pola dan aturan kerja PNS selama pandemi virus corona. Yang pertama terkait sistem kerja yang bisa dilakukan dari kantor, rumah, atau tempat lain. Kedua, penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, percepatan dan perluasan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih lengkap terkait dengan persiapan new normal pegawai BUMN, kita tanyakan langsung dengan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat sore, Bung Arya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Sama-sama. Iya, Pak Arya. Jadi untuk besok 25 Mei, apakah sudah dimulai semua fase pertama new normal di BUMN atau seperti apa? Gini, sebenarnya kita lihat situasi kondisi kemarin. Sebenarnya surat kita itulah surat edaran untuk semua perusahaan menyiapkan protokol dan sudah disampaikan, disubmit ke Kementerian tanggal 25. Jadi itu tahap pertamanya. Soal dia akan bekerja kapan, itu tergantung daerah masing-masing. Misalnya daerah tersebut ada PSBB, di mana dilarang untuk PSBB, maka dengan sendirinya tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang masuk kerja gitu. Tapi kalau daerah yang sudah mulai ada PSBB dibuka, maka mau nggak mau BUMN-nya siap bekerja. Dan kita harus ketahui, kita punya sektor sangat besar. Kita punya 142 BUMN, ada yang di pertambangan, ada di perbankan, ada di transportasi, ada di perhotelan, wisata, dan sebagainya. Sehingga masing-masing sektor itu punya protokol yang berbeda-beda. Jadi kami dari kementerian meminta kepada semua BUMN menyiapkan protokolnya. Salah satu kriteria yang mungkin bisa kami lakukan adalah usia 45 tahun ke bawah yang bekerja, sementara 45 tahun ke atas itu nggak bekerja. Kemudian yang punya penyakit bawaan mungkin tidak bekerja juga. Dan kami juga sekarang ini lagi menghitung divisi-divisi atau bagian-bagian yang selama WFH ini dilakukan ternyata produktivitasnya di atas dari 90%. Artinya sama aja dengan yang biasa. Berarti mereka ini tetap aja kita minta untuk work from home nantinya gitu, Mbak. Oke, Pak Arya, jadi yang pertama digarisbawahi kalau daerahnya masih terikat PSBB berarti tidak 25 Mei besok ya mengikuti aturan PSBB. Betul. Yang kedua kalau tadi sudah sejauh siap apa? Apakah seluruh sektor ini sudah siap untuk melakukan tadi new normal atau ada sektor tertentu yang dikhususkan, Pak Arya? Sudah, kita sudah siapkan ya. Jadi teman-teman hampir semua BUMN sudah submit ke kementerian mengenai protokol kesehatan mereka. Jadi BUMN sebenarnya sudah sangat siap kalau nanti ada PSBB dibuka di setiap daerah, maka BUMN-nya sudah bisa berjalan normal. Tapi dengan protokol kesehatan seperti yang tadi, yang kami sebut dengan new normal ya, bukan lagi normal yang seperti yang dulu. Ya. Nah, untuk skenario new normal tadi kan ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor. Di kantor ini kurang dari 45 tahun usianya. Itu nanti akan seperti apa? Treatmentnya akan sama dan apa ada kendala-kendala yang diantisipasi untuk menjalani ini, Pak Arya? Gini, kalau kita dari kemarin pengalaman kita hampir sebulan ini lebih kan, ternyata memang banyak pekerjaan yang bisa dikerjakan secara work from home. Jadi sangat memungkinkan mereka tetap di rumah gitu. Tapi yang untuk produksi misalnya di pertambangan atau di pabrik itu kan nggak memungkinkan. Nah kalau itu kami akan atur tersendiri, itu masing-masing ada protokolnya tersendiri itu. Termasuk protokol kesehatan. Saya kasih contoh misalnya ya. Silakan. Saat ini teman-teman yang bekerja di offshore. Ya. Itu dulu itu mereka biasanya langsung berangkat ke offshore. Kalau sekarang enggak, mereka harus di karantina selama 2 minggu. Setelah 2 minggu di karantina,
dan tidak ada yang positif, baru mereka bisa ke offshore. Itu sudah dilakukan. Jadi sudah mulai dilakukan seperti itu. Itu perubahan-perubahan yang terjadi yang kami sebut dengan new normal. Ada pembatasan orang atau tidak kalau yang mau tidak mau tadi sektor yang harus datang ke lokasi yang tidak bisa dilakukan work from home? Iya, pasti ada pembatasan. Nah, dengan yang tadi ya, kriteria 45 tahun ke bawah, Ya. itu saja bisa mengurangi sampai mungkin 20-30% pegawai yang ada selama ini bekerja. Kemudian yang tadi yang divisi-divisi atau bagian-bagian yang ternyata mereka itu selama work from home ternyata bisa efisien dan bisa produktivitasnya nggak turun. Nah itu bisa mengurangi lagi kan. Jadi nanti secara fisik pun jadi di kantor itu orang-orang yang masuk kantor atau bekerja itu memang akhirnya semakin sedikit. Sehingga physical distance akan terjadi dengan baik. Di samping yang tadi ya, kita akan punya peralatan yang membuat kita akan terjaga gitu. Ya, untuk menjalankan surat edaran Kementerian BUMN ini kan ada beberapa poin kalau yang kami baca, terutama soal selain tracking kondisi karyawan, tapi juga ada pembukaan layanan cabang secara terbatas dan juga pembatasan kapasitas. Nah, untuk melaksanakan hal ini apakah sudah ada koordinasi lintas sektor juga ini kan tentu penting, Pak Arya? Oh iya, kita yang pasti ya kami selalu koordinasi dengan gugus tugas di setiap daerah. Bahwa apa yang kami lakukan saat ini itu semua nanti akan dibawa juga ke gugus tugas. Supaya teman-teman gugus tugas tidak kelabakan atau malah jadi beban. Kami nggak mau jadi beban. Justru kami ingin BUMN itu malah menjadi sebuah motor penggerak new normal. Supaya nanti tempat-tempat kerja lainnya juga bisa mengikuti apa yang kami kerjakan gitu. Ya. Bagaimana dengan yang di sektor transportasi? Karena kalau jelang Idul Fitri ini kan yang jadi sorotan masyarakat itu, Pak Arya. Kalau PT KAI sudah mulai tadi menyusun skenario new normalnya, bagaimana dengan BUMN lain terkait ini? Udah pasti, sama juga ya. Seperti pesawat penerbangan lagi. Itu kan physical distance-nya untuk pelayanan makin tinggi gitu ya. Kalau kita lihat bahwa hampir rata-rata itu penerbangan 50% doang itu. Mau nggak mau pun nanti yang sektor transportasi akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami, ada penurunan lah. Nggak mungkin lagi kami bisa melayani masyarakat dengan full seperti biasanya. Itu udah nggak memungkinkan gitu. Ya, masalahnya kita belum tahu sampai kapan kondisi new normal ini harus kita jalani. Pengawasannya seperti apa? Karena jangan sampai nanti tengah-tengah kendor, lalu akhirnya sia-sia apa yang sudah dilakukan, skema yang sudah disusun selama ini. Gini Mbak, kami di kementerian sudah mengatakan bahwa dengan adanya corona ini, kita benar-benar new normal. Apakah nanti ditemukan vaksin atau nggak ditemukan vaksin, kita sudah sangat siap gitu. Jadi ini adalah gaya kerja baru, budaya baru, dan benar-benar gaya hidup baru yang mengubah kita semua. Corona ini kan mengubah kita semua gitu. Dan bisa dikatakan bahwa disrupsi itu dipercepat oleh corona. Ini adalah konsekuensi logis karena kita kan persentuhan fisik dan sebagainya itu makin dikurangi. Sehingga kami memang makin memperketat ini gitu. Kami dan melihat bahwa teknologi juga sudah kami persiapkan juga untuk masing-masing BUMN. Makanya sekarang semua BUMN ini didorong untuk menyiapkan itu. Dan kami tahu ini kalau kaminya tidak ketat, yang rugi kami juga. Yang rugi kami juga. Jadi bisnis kami akan terganggu kalau ada yang kena positif kan terganggu. Karena akan berdampak ke yang lain. Jadi ini memang udah jadi prosedur yang kita lakukan. Bahwa mau nggak mau new normal harus dilakukan. Kalau kita mau mulai membuka gitu. Kalau PSBB mulai dibuka, mau nggak mau new normal harus dilakukan. Dan itu jadi budaya baru kita. Gitu. Ya, mau nggak mau harus dilakukan dan mau tidak mau juga sudah siap dijaminkan ya Pak Arya, terutama di BUMN ini berbagai sektor untuk menjalankan new normal ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Arya atas waktunya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga telah bergabung di Kompas Petang.